Halo, baik kali ini saya coba membahas aplikasi program Koperasi Pro, di mana aplikasi program koperasi ini sudah sangat komplit karena di dalamnya sudah terdapat master, tabungan, kredit, deposito, akuntansi, laporan, dan pengaturan. Baik, saya coba menjelaskan satu persatu modul-modul yang ada di dalam program koperasi ini. Di dalam master koperasi terdapat menu-menu utama, daftar nasabah, daftar marketing, daftar area. Daftar area dimaksudkan di sini itu wilayah-wilayah kerja atau tagihan anggota koperasi. Daftar kolektibilitas adalah daftar kondisi kesehatan anggota koperasi. Angka ini bisa diganti sesuai dengan kondisi kolektibilitas di masing-masing koperasi untuk anggotanya. Daftar sandi digunakan untuk pembuatan laporan buku tabungan atau buku pinjaman anggota. Selanjutnya kita bahas mengenai tabungan. Di dalam tabungan terdapat beberapa modul-modul atau feel yang sangat diperlukan. Pengaturan tabungan ini di dalamnya terdapat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan umum. Jika ada simpanan-simpanan lainnya di dalam koperasi, bisa ditambahkan. Ada modul penambahannya, ada bunga, suku bunga kalau menggunakan pemberian simpanan ke anggota itu mempunyai suku bunga. Ada persen pajaknya juga. Daftar tabungan. Di sini ada daftar tabungan adalah daftar anggota-anggota yang telah menyimpan tabungannya ke koperasi. Daftar transaksi adalah daftar transaksi yang sudah berjalan. Anggota dalam hal ini tabungan, setor dan tarik. Jika anggota itu menarik simpanannya atau menarik tabungannya, sisa mencari nama anggotanya. Setor kolektif ini jika penyetoran anggota tersebut dilakukan secara kolektif, biasanya dilakukan untuk tagihan di instansi-instansi via bendahara atau bank. Mutasi adalah tabungan yang lain ke tabungan yang lainnya. Contoh tabungan kekurangan tabungan simpanan wajib itu bisa ditarik dari simpanan sukarelanya atau simpanan wajibnya. Cetak tabungan ini untuk buku tabungan yang bisa akan mencetak ke buku tabungan anggota yang kita beri ke mereka. Jadi setiap anggota ingin mencetak transaksinya, bisa datang ke koperasi untuk mencetak buku tabungannya. Proses tabungan ini ya untuk refresh saja, supaya bisa ada penyegaran kembali dari data-data yang ada. Selanjutnya kredit. Dalam modul kredit itu terdapat menu pengaturan kredit. Di sini ada beberapa jenis pinjaman. Saya rasa ini sebenarnya sudah mewakili beberapa koperasi, hampir seluruh koperasi, karena bisa memilih apakah kita menganut sistem bunga menurun, anuitas, bunga tetap, atau bunga efektif rate, sliding rate.
Hubungannya nanti jika anggota mengambil pinjaman itu apakah kita mengenakan suku bunga tetapkah atau suku bunga effective rate. Ini bisa kita edit kembali. Kalau kita mau ganti nama, bisa diedit atau bisa ditambahkan. Daftar kredit di sini ada daftar anggota yang berencana mau mengambil pinjaman, yang belum realisasi, yang sudah realisasi, yang sudah lunas. Daftar pembayaran di sini adalah daftar pembayaran anggota yang telah melakukan pembayaran pinjaman dari tanggal berapa, sisa kita ganti bulannya ke tanggal berapa, saya ganti bulannya dan tanggalnya. Mutasi kredit itu biasanya sama halnya tadi dengan tabungan, ada pembayaran dari pembayaran dari kredit yang satu ke kredit yang lain. Cetak kredit di sini untuk ngeprint, untuk mencetak buku pinjaman anggota. Jadi setiap bulannya misalnya anggota ingin mencetak mengetahui posisi saldonya, bisa digunakan di modul cetak kredit. Deposito. Di dalam deposito pengaturan beberapa modul yang terdapat di dalamnya. Ada pengaturan deposito. Di sini bisa Anda ganti dengan nama deposito koperasi Anda, suku bunganya per tahun, simple interestnya, sistem bunganya, kode bunganya ini bisa diedit nantinya atau ditambahkan. Daftar deposito adalah daftar berencana ingin melakukan deposito ke koperasi, sedangkan daftar transaksinya jika anggota sudah melakukan pembayaran. Setoran, penarikan bunga pinjaman. Ini bisa dilakukan di deposito. Transaksi deposito sama halnya juga tadi, daftar transaksi, penarikan atau setoran-setorannya. Mutasi deposito ini bisa dilakukan juga dari nomor deposito ke mana mutasinya. Proses deposito untuk refresh diberikan ke anggota. Selanjutnya di akuntansi. Akuntansi terdapat daftar perkiraan, daftar jurnal, buku besar. Daftar perkiraan ini bisa Anda lihat ada beberapa aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, HPP, biaya, pendapatan lain, dan biaya lain. Anda bisa menambahkan dan bisa mengedit sesuai dengan perkiraan akuntansi yang ada di koperasi Anda. Ini contoh, saya tambahkan banknya. Oke, sudah bertambah. Begitupun yang lain-lainnya juga bisa Anda sesuaikan dengan jenis perkiraan yang ada di koperasi Anda. Daftar jurnal ini memperlihatkan semua jurnal yang sudah terjadi, baik itu di tabungan, baik itu di kredit, baik itu deposito maupun di kas. Semua jurnal untuk melihat transaksi yang terjadi di semua jurnal antara input sendiri, tabungan, kredit, deposito, dan kas. Saldo awal akuntansi ini digunakan untuk pertama kali pada saat kita mau menggunakan aplikasi ini, jadi kita harus mengisi saldo
posisi awal melakukan transaksi akuntansi koperasi. Di sini juga ada setting akunnya. Laba di tahun berjalan, dana cadangan, ini bisa Anda sesuaikan juga, bisa Anda pilih di dalamnya. Program akuntansi koperasi ini sudah dilengkapi dengan perhitungan SAO anggota. Anda bisa masukkan di sini beberapa persen dana cadangan sesuai dengan anggaran rumah tangga koperasi Anda, jasa usaha, jasa modal, dana pengurus, dana karyawan, pendidikan, dan seterusnya sampai total 100%. Setelah itu sisa SAO di laba ditahan itu, laba tahun berjalan itu akan menjumlah sendiri sesuai dengan persentase yang telah kita masukkan. Proses setahun ini hanya bisa dilakukan sekali setahun pada saat 31 Desember untuk mendapatkan saldo awal untuk tahun berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke modul laporan. Modul laporan terdapat beberapa laporan. Menu laporan ada daftar nasabah, laporan tabungan, laporan kredit, daftar kredit, realisasi kredit, transaksi kredit, saldo kredit, kolektivitas kredit. Anda di dalamnya ada terdapat lagi modul-modul yang bisa kita pilih. Laporan deposito, ada daftar deposito, transaksi deposito, saldo deposito, daftar perkiraan. Daftar akun perkiraan ini adalah daftar perkiraan yang kita buat tadi di awal. Ini bisa kita cetak secara keseluruhan. Transaksi kas, ini transaksi kas yang terjadi, detailnya apakah itu kas keluar, kas masuk. Ini seperti pencairan atau biaya-biaya yang terjadi di dalam koperasi kita. Daftar jurnal, Anda bisa lihat daftar laporan jurnalnya di sini. Ini akan kelihatan kalau kita ngeprint laporan jurnal yang terjadi. Jadi setiap transaksi yang terjadi di tabungan, kredit, dan deposito serta akuntansi kas masuk kas keluar akan secara otomatis menjurnal, dan kita bisa lihat di dalam laporan jurnal di modul laporan. Keuangan, laporan di modul laporan ada keuangan, neraca saldo, neraca lajur, neraca, laba rugi bulanan, dan laba rugi 1 tahun, akumulasi setahun. Sedangkan di pengaturan, di sini pengaturan terdapat data user, ada daftar user, nama-nama karyawan yang melakukan kegiatan operasional di koperasi, sisa ngatur kelompoknya masing-masing, masukkan, sisa diatur, namanya masukkan ID-nya, nama usernya, pilih level tingkatan kerjaannya. Sedangkan di kelompok user itu pembagian kerja. Anda sisa hilangkan centangnya jika tidak ingin dibuatkan akses ke level tertentu. Data perusahaan sisa ngisi di sini. Masukkan logo, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, NPWP, izin koperasinya, lalu simpan. Pengaturan umum, di sini Anda bisa lihat untuk umumnya ini localhost koperasi, tapi kalau kita menggunakan jaringan LAN atau WiFi bisa diganti local server, masukkan IP-nya. Oke, selanjutnya periode transaksi yang kita lakukan. Kalau kita memasukkan memulai di Januari,
berarti kita masukkan Januari, dan berakhir Desember. Dan kalau kita menggunakan prodi akuntansi sedang berjalan dari Januari, di sini kita harus mengikut juga ke Januari kalau kita simpan. Nomor transaksi ini ada nomor transaksi yang bisa kita perbaiki, kita bisa edit kembali daftar nasabah. Contohnya ini. Jadi kalau kita mau nambahin ya gini, perhatikan ini bulan, ini kosong saja, atau mau ditambahin ini juga bisa, ini tahun bisa, atau ini bulan dan tahun, ini kosongkan saja. Jadi setiap transaksi yang terjadi formatnya akan seperti ini. Simpan. Di sini ada kelihatan backup database. Jadi setiap transaksi harus kita lakukan, kita sebaiknya menyimpan atau backupnya, baik itu di eksternal flash disk, internal di hard disk, atau penyimpanan via internet di Google Drive atau semacamnya. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai GADA. Ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan hubungi kami. Terima kasih.